Shalom semua, persiapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikanmu, karena kemuliaanmu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 September 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tetap teguh dalam ancaman. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Daniel pasal 4, 5, dan 6. Saya akan membacakan dalam Daniel 6 ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Hari ini penulis ingin mengajak para pembaca untuk melihat jauh mengenai Daniel dan bagaimana kedisiplinannya dalam berdoa membawa keselamatan yang luar biasa bagi dirinya, bahkan tetap teguh meski dalam ancaman. Daniel dikatakan punya kebiasaan dan disiplin berdoa, dan itu bisa kita lihat dari ayat bacaan hari ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel jelas orang yang sibuk. Tidak hanya sibuk dalam bekerja, ia pun berhadapan dengan begitu banyak orang yang iri melihat kesuksesannya. Tapi perhatikan bahwa di tengah semua itu, ia bisa melakukan doa, berlutut, dan memuji Allah sebanyak 3 kali dalam sehari. Ada atau tidak ada kegiatan, sibuk atau tidak sibuk, dia tetap berdoa dengan disiplin. Tidaklah heran apabila Alkitab mencatat kecerdasan Daniel 10 kali lipat dibanding semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Dalam Daniel 1 ayat 20. Juga diketahui memiliki roh yang luar biasa dalam Daniel 6 ayat 4. Kecerdasan Daniel dikatakan melebihi 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi lainnya. 4 kali raja berganti, Daniel masih tetap menjabat. Ia membuktikan bahwa Daniel memang berbeda. Kebiasaannya berdoa ternyata bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Kesuksesan Daniel membuat iri para penjabat tinggi dan wakil raja. Mereka lalu mencari-cari kesalahan atas Daniel. Namun dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mendapati kesalahan apapun. Kemudian para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Dalam Daniel 6 ayat 5. Namanya mencari-cari kesalahan dan memang niatnya sudah buruk dari awal. Mereka kemudian menemukan sebuah metode untuk menjebak. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dalam Daniel 6 ayat 6. Dan itulah yang mereka menghembuskan para raja. Mereka tahu betul kebiasaan Daniel dalam berdoa, dan itu mereka pakai untuk menyingkirkan Daniel. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam Daniel 6 ayat 8. Raja Darius ternyata menyetujuinya, bahkan disahkannya, mereka pun langsung bergegas untuk menangkap Daniel. Ketika Daniel mendengar perihal peraturan baru ini, takutkah Daniel? Apakah ia lalu segera berhenti berdoa? Sama sekali tidak. Daniel tidak gentar, dia tidak berusaha melarikan diri atau berdoa secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dia lakukan, Daniel menggambarkan sebuah iman yang luar biasa. Seperti yang bisa kita ketahui pada bacaan hari ini. Karena membangkang, Daniel kemudian ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Dilemparkan ke dalam gua berisi singa lapar, tamatlah sudah. Begitu logika normal kita berbicara. Namun, kita tahu apa yang kemudian terjadi. Daniel selamat tanpa disentuh sedikit pun. Demikian kata Daniel, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dalam Daniel 6 ayat 23. Apa yang terjadi pada para wakil dan pejabat yang memfitnah dan menjebak Daniel? Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dalam Daniel 6 ayat 25.
Daniel selamat karena imannya dan dalam keteguhannya untuk terus percaya dan berpegang kepada Allah lewat doa-doanya, ia terus berdoa dan tidak berhenti sedikit pun. Ketika ancaman datang, Daniel tidak kecewa lantas meninggalkan Tuhan, tetapi ia justru datang pada Tuhan. Ketika ia hendak dicelakakan, ia tetap percaya dengan iman teguh kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah bukannya celaka, tetapi ia malah memberi sebuah kesaksian yang luar biasa atas kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Orang banyak pun melihat bahwa Daniel diselamatkan karena kepercayaannya penuh kepada Allah. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Dalam Daniel 6 ayat 24, Alkitab dengan jelas mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b, kita bisa melihat salah satu buktinya lewat Daniel. Kisah Daniel selayaknya membuka mata kita bahwa ada kuasa luar biasa di balik sebentuk doa. Refleksi kita pada hari ini, Tuhan sanggup melepaskan kita dari hal apapun, bahkan yang paling tidak mungkin menurut logika manusia. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Tapi ingatlah bahwa hubungan kita dengan Tuhan memang peranan penting akan terjadi atau tidaknya hal-hal dahsyat dan ajaib seperti itu. Mari jangan sampai abaikan jam-jam doa kita. Mintalah hikmat dan pertolongan, dengarkanlah suaranya, dan patutlah kepadanya. Tuhan akan selalu mendengar dan menghargai doa yang dipanjatkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Bolehlah kami diajarkan selalu Tuhan bagaimana kami seperti Daniel yang tidak malu, yang tidak segan-segan Tuhan dalam berdoa. Tidak hanya dalam sehari, dalam 3 kali Tuhan kami berdoa. Biarlah kami terus haus akan Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan kasih karunia-Mu, akan suara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini merema di kehidupan kami. Sangat besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.